Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 23 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, Rabu 23 November 2022. Pembebasan dari kubur. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Mazmur 49 ayat 16. Di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak Allah memanggil orang-orang yang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun, kamu yang tidur di lebu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Dari seluruh penjuru dunia ini, orang mati mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan yang amat besar, yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dari penjara maut mereka keluar, berpakaikan kemuliaan kekal, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang penuh kegembiraan. Semua keluar dari kubur dengan perawakan yang sama pada waktu mereka dimasukkan ke dalam kubur. Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah seorang yang tinggi, dengan bentuk yang mulia, dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Allah. Ia memperlihatkan suatu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan generasi yang kemudian. Dalam satu hal ini saja telah tampak kemerosotan luar biasa umat manusia. Tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan tenaga kemudahan kekal. Tubuh yang fana dan korup tidak bagus dipandang, yang sekali telah dicemari dosa, menjadi sempurna, cantik, dan baka. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 679-680. Rantai kekeluargaan akan dihubungkan kembali. Bila kita melihat pada kekasih kita yang sudah meninggal, kita boleh berpikir tentang pagi bila sangkakala Allah akan berbunyi, bila orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Tidak lama kemudian, kita akan melihat Raja dalam kemuliaannya. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 267. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Mazmur 49 ayat 16 adalah nubuatan tentang Yesus Kristus, bahwa Allah, yaitu Allah Bapa,
akan membebaskan Yesus dari cengkeraman dunia orang mati. Artinya, Bapa yang membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Tentang ayat tersebut, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 115 tahun 1897 paragraf 4 berbunyi, "Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci." Yohanes 20 ayat 2, ayat 3, dan ayat 5-9. "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Mazmur 16 ayat 10. "Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku." Mazmur 49 ayat 16. Para murid Yesus belum mengerti nubuatan tentang anak Allah dalam Mazmur 16 ayat 10 dan Mazmur 49 ayat 16 dalam bahasa Indonesia, bahwa meski anak Allah akan mati, tetapi Allah Bapa akan bangkitkan dan bebaskan Yesus dari cengkeraman dunia orang mati. Jadi, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa yang bangkitkan anaknya. Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, Gereja Advent yang sekarang ini melalui ahli teologianya yang bernama Eckhard Müller, dalam tulisannya yang berjudul Reflections dalam halaman 9 yang diterbitkan oleh Biblical Research Institute di bulan Juli tahun 2008 berkata, "Kami tidak percaya pada 3 Allah, tapi satu Allah dalam 3 pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Dalam kesatuan ilahi ada 3 pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda, adalah satu Allah yang tak terbagi." Saudara Müller menyatakan bahwa Allah itu adalah satu substansi tapi terdiri dari 3 pribadi dan tidak dapat dibagi. Ketiga pribadi ini sama-sama kekal dan sederajat. Müller lanjutkan dalam penjelasannya, dia berkata, 3 pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah, dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan 2 lainnya. Inilah ajaran Gereja Advent yang sekarang ini melalui ahli teologianya. Inilah yang disebut dengan doktrin Trinitas yang diimani oleh Gereja Advent yang sekarang ini. Perhatikan baik-baik ajarannya. Dikatakan, alamiah Allah Trinitas tidak dapat dibagi, dan setiap pribadi tidak terpisahkan dan saling terhubung kepada 2 lainnya. Jadi, Allah Trinitas itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan. Karenanya, jika salah satu mati, maka rumus rusak dan Allah Trinitas tidak ada. Oleh karenanya, doktrin Trinitas sebenarnya mengajarkan bahwa Yesus itu mati, tapi bisa bangkitkan dirinya sendiri. Sementara Alkitab berkata tentang kondisi orang mati dalam Mazmur 146 ayat 4 berbunyi, "Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya." Kemudian Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 berkata, "Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari." Dan Ayub 14 ayat 10 berbunyi, "Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia?" Saudaraku dalam Tuhan,
orang mati tidak tahu apa-apa, orang mati tidak merasa apa-apa, dan orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kondisi orang mati berdasarkan Alkitab. Tetapi perhatikan klip berikut ini. I said Jesus raised himself. Now, for Christ to save us from death, which is the penalty for sin, he must demonstrate his power over death by himself raising himself, not seeking help to get out of the grave. Ini adalah pendeta Randy Skid, salah seorang pendeta di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Dan jelas sekali dia menyatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri dan tidak mencari bantuan untuk keluar dari kubur. Kenapa pendeta Advent mengajarkan kesalahan tersebut? Karena gereja Advent menyembah Allah Trinitas. Allah Trinitas ada 3, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya mereka bilang satu. Dan karena tidak bisa dipisahkan, maka Yesus tidak mungkin mati sesungguhnya. Dan karenanya, ia bisa bangkitkan dirinya sendiri. Oleh karenanya, apakah kematian Yesus berbeda dengan kematian manusia? Oh tidak. Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 14 yang berbunyi, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut." Yesus menjadi manusia sama seperti kita dan mengalami kematian sama seperti kita. Sebab oleh kematian Yesus yang sama seperti manusia, Yesus memusnahkan setan yang berkuasa atas maut. Dan itulah kegenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah patron bagi kita bahwa kita akan mengalami kebangkitan yang sama. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 13-15 berbunyi, "Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan." Saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa bangkitkan Yesus. Sebab itu adalah patron bagi kita semua yang percaya di dalam Yesus. Kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama. Sebab jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus tidak dibangkitkan. Artinya, Yesus tidak bangkitkan dirinya sendiri. Dan perhatikan Paulus berkata, kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, maka Paulus berdusta terhadap Allah. Sebab Paulus mengajarkan bahwa Allah Bapa yang bangkitkan Yesus dan ada kebangkitan orang mati. Tetapi bukan demikian kenyataannya. Fakta yang alkitabiah adalah bahwa Allah Bapa bangkitkan Yesus sebagai jaminan bahwa ada kebangkitan orang mati dan mereka yang mati dalam Yesus akan menerima kebangkitan yang sama. Karenanya penting sekali untuk percaya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Sebab itulah keselamatan. Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Yesus tidak bangkitkan dirinya sendiri, saudaraku dalam Tuhan. Allah Bapa yang bangkitkan Yesus. Dan bila kita percaya akan hal itu, maka kita akan diselamatkan. Kita akan mengalami kebangkitan sebagaimana Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 352 paragraf 1. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun. Kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup."
Yohanes 5 ayat 25. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, bahwa Allah Bapa yang bangkitkan Yesus, dan itu adalah pola bagi kita, dan kita pun akan menerima kebangkitan yang sama. Kita dibebaskan dari kubur. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa yang membangkitkan dan membebaskan anak-Mu yang tunggal dari cengkeraman dunia orang mati. Dan itu adalah pola yang sama yang akan menjadi bagian kami yang percaya dalam Yesus dan mati dalam Yesus. Kebangkitan yang sama menjadi bagian kami. Sebab memang firman-Mu telah menubuatkan dan nubuatan-Mu telah digenapi. Yesus mati dan Engkau ya Bapa bangkitkan. Dan bila mana kami mempercayai bahwa Engkau ya Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itulah keselamatan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat Tuhan agar jangan disesatkan oleh ajaran yang salah yang sudah menyusup ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus agar masing-masing kami diubahkan dan menjadi baru dan menjadi saksi-Mu untuk mengabarkan kebenaran, bahwa kebangkitan orang mati itu ada dan itu dapat menjadi bagian kami di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.